Shalom semua sahabat wanita yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Sahabat wanita, tidak terasa sudah 3 minggu kita tidak bertemu di gereja. Satu keadaan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Seumur hidup kita bisa baru alami hari ini. Tentunya kita semua sangat rindu untuk bertemu. Tetapi kita juga harus mendukung pemerintah untuk tetap tinggal di rumah saja, untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Dan sejak hari Rabu tanggal 18 Maret, kita sudah mengadakan ibadah online. Di rumah masing-masing kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Saya juga rindu untuk bisa membagikan berkat firman Tuhan kepada sahabat wanita pada malam hari ini dengan tema peran wanita di tengah-tengah pergumulan. Saudara sahabat wanita yang terkasih, dalam kondisi seperti ini, apa yang harus kita lakukan sebagai wanita? Apa peran kita di dalam keluarga kita dan gereja kita di saat-saat seperti ini? Malam ini mari kita belajar dari satu tokoh firman Tuhan, tokoh wanita yang sangat kita kenal, yang berani membela bangsanya, yaitu Ester. Mari kita baca di dalam kitab Ester pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya lalu memakai kain kabung dan abu. Dan kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke pintu gerbang istana raja. Karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang yang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangat risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannyalah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hatah, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia. Lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa arti dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatah mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkan kepada Hatah supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatah disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatah dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hatah memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yaitu hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput di antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu.
Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik pada waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara, sahabat wanita, Ester adalah anak angkat dari Mordekai, seorang Yahudi yang ikut di dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Beliau masih saudara dengan ayahnya Mordekai. Setelah Ratu Wasti disingkirkan karena tidak menuruti permintaan raja, maka raja kemudian mencari pendamping sebagai ratu di negerinya. Dan singkat cerita, Ester anak Mordekai dipandang cantik dan elok parasnya, sehingga dia diangkat menjadi ratu. Pada suatu hari ada masalah yang terjadi di benteng Susan. Mordekai sebagai orang Yahudi menolak untuk menyembah Haman sebagai pembesar di benteng Susan. Hati Haman sangat gusar dan ia bermaksud untuk menyingkirkan semua orang Yahudi di kerajaan Persia. Hal itu terdengar oleh Mordekai dan membuat Mordekai menjadi sedih, sehingga dia berkabung di tengah-tengah kota sampai ke pintu gerbang istana raja. Ketika Ester mengetahui hal ini, dia meminta agar Mordekai menanggalkan kain kabungnya dan memakai pakaiannya. Namun Mordekai tidak mau. Ester bertanya apa yang terjadi dengan Mordekai. Lalu Mordekai menceritakan apa yang terjadi padanya dan ia meminta agar Ester dapat memberitahukan niat jahat Haman itu kepada raja. Pada awalnya Ester merasa takut dan tidak berani menghadap raja karena dia tahu ada satu peraturan yang mengatakan kalau dia menghadap raja dan raja tidak berkenan untuk ditemui, maka dia akan mati. Tetapi jika raja mengulurkan tongkat emasnya, dia tetap hidup. Dan Ester sudah 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Dan kemudian Mordekai berkata kepada Ester, "Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu." Dan ketika hal itu disampaikan kepada Ester, akhirnya Ester mengatakan kepada Mordekai, "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan, jangan minum 3 hari lamanya, baik waktu malam maupun waktu siang. Dan setelah itu aku akan menghadap raja, walaupun beresiko melawan undang-undang. Jikalau aku mati, aku akan melakukannya." Setelah ia melakukan hal itu, saudara, semua rakyat orang-orang Yahudi 3 hari 3 malam berdoa dan berpuasa memohon pertolongan Tuhan. Dan selepas hari yang ketiga, ratu menghadap raja. Dan apa yang terjadi? Raja berkenan ditemui, mengulurkan tongkat emasnya dan menanyakan kepada Ester apa yang diinginkan oleh Ester. Dan Ester menceritakan semua yang dialaminya kepada raja, bahwa Haman ingin menyingkirkan dan membinasakan orang-orang Yahudi. Lalu kemudian raja memerintahkan untuk menghukum Haman di tiang gantungan. Dan selanjutnya orang-orang Yahudi dapat dibebaskan untuk melawan prajurit-prajurit yang ingin membunuh mereka. Sahabat wanita yang terkasih, apa yang membuat Ester mampu menghadapi pergumulan yang dialami di tengah-tengah bangsanya? Dan apa yang membuat Ester berani menghadap raja untuk membela bangsanya? Ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama,
Esther berdoa dan berpuasa. Esther sadar bahwa dia tidak bisa melewati semua masalah ini sendirian. Walaupun dia adalah seorang ratu, bukan berarti dia berkuasa untuk melakukan segalanya dengan mudah. Oleh karena itu dia meminta dukungan semua bangsanya untuk bersatu, berdoa dan berpuasa, meminta pertolongan kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang sanggup untuk menolong bangsanya. Yang kedua, Esther mengandalkan Tuhan. Dengan yakin dan percaya kepada Tuhan, pasti akan menolong Esther dan bangsanya. Esther tidak mengandalkan posisinya sebagai ratu. Dia juga tidak mengandalkan kecantikannya untuk memikat raja. Tetapi dia mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhanlah yang sanggup untuk menolong bangsanya. Dia tidak memiliki kekuatan apa-apa. Inilah hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Esther untuk bangsanya. Dan yang ketiga, Esther berani melakukan satu tindakan. Esther berani bertindak setelah dia berdoa dan berpuasa serta mengandalkan Tuhan. Dia tidak bisa berdiam diri. Dia bertindak untuk membela bangsanya. Walaupun ia harus menghadapi resiko akan menghadapi kematian jika raja tidak berkenan ditemui. Tetapi setidaknya sudah ada tindakan yang dilakukan oleh Esther. Dan ketika Esther menghadap raja, raja melihat Esther, dia berkenan kepada Esther. Ia mengulurkan tongkat emasnya dan kemudian mengabulkan semua permintaan Esther. Sahabat wanita yang terkasih, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Esther ini? Sebagai seorang wanita, apa peran kita di tengah-tengah pergumulan bangsa kita yang sedang kita hadapi saat ini? Saya ingin memberitahukan kepada saudara bahwa peran kita sebagai wanita sangatlah penting. Kita memang bukan siapa-siapa di dalam pemerintahan. Kita bukan juga seorang ratu seperti Esther. Tapi kita juga mempunyai peran sebagai seorang ratu di dalam keluarga kita. Peran kita sebagai wanita sangat dibutuhkan oleh keluarga kita ketika kita berada di dalam pergumulan. Apa yang harus kita lakukan? Hal yang pertama adalah kita berdoa bagi bangsa kita. Saudara, pemerintah tidak bisa sendirian dalam menghadapi pergumulan memerangi COVID-19, virus corona ini. Kita juga tidak bisa sendirian untuk menghadapinya. Kita harus bersama-sama, bersatu, berdoa bagi bangsa kita. Kita sebagai wanita di dalam keluarga kita, kita ajak suami untuk berdoa. Kita ajak anak-anak kita untuk berdoa. Kita ajak keluarga kita untuk berdoa. Kita tidak sendirian. Kita bersama-sama mengandalkan Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita. Dan kita melihat ada mereka yang berada di gugus depan yang sedang berjuang melawan virus corona ini. Kita berdoa untuk mereka, para dokter, tim medis, para supir, para penggali kubur, TNI, Polri, bahkan pemerintah yang terus berjuang untuk memerangi virus corona ini. Kiranya Tuhan menolong dan melindungi mereka. Hal yang kedua adalah kita berani untuk bertindak. Kita dapat melakukan sesuatu yang dapat kita lakukan untuk bangsa kita. Mungkin kita tidak keluar dan kita tidak membantu para dokter ataupun juga tim medis. Tetapi ketika kita tinggal di rumah saja, itu sudah berusaha untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Ketika suami harus bekerja di rumah, ketika kita harus bekerja di rumah, sambil juga kita mengatur rumah tangga kita. Kita harus berhemat agar keperluan makan dan minum di rumah dapat tercukupi. Bahkan mungkin kita juga sebagai seorang ibu, kita harus belanja ke pasar untuk membeli bahan-bahan makan minum untuk keluarga kita. Dan kita juga harus mendampingi anak-anak kita yang belajar di rumah. Walaupun mungkin kita sudah lupa pelajaran-pelajaran di sekolah dulu, tetapi setidaknya kita dapat memberikan support, semangat kepada anak-anak kita supaya mereka juga terus bersemangat dalam belajar, karena beban untuk belajar juga sangat berat.
kita doakan dan kita tetap mendampingi mereka untuk belajar di rumah. Dan kita juga tetap di rumah saja. Kita melihat ada juga saudara-saudara kita yang melakukan kegiatan-kegiatan sosial, membantu membagikan alat-alat kesehatan, APD, masker dan lain sebagainya ke rumah sakit. Banyak dari mereka membagikan makanan kepada mereka yang ada di jalanan, ojek online dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang bisa kita buat untuk membantu pemerintah di dalam memerangi virus corona ini. Sahabat wanita yang terkasih, mari kita tetap bersemangat dalam menghadapi pergumulan bangsa kita. Walaupun sedikit, kita dapat melakukan sesuatu untuk bangsa Indonesia melalui doa-doa kita, melalui tindakan kita, melalui apa yang kita lakukan di tengah-tengah keluarga kita, menolong dan mendampingi anak-anak kita belajar. Apapun yang kita lakukan, biarlah kita lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kita untuk melewati semua pergumulan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.